Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Nurti Cirago dengan NIM 1020230017 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Untuk materi pertama yang berjudul jenis penelitian kuasi eksperimen. Baik, untuk pengertian pada kuasi eksperimen yang dimana merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan khususnya di bidang sosial maupun pendidikan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-eksperimen design. Eksperimental semu merupakan bentuk desain yang melibatkan 2 kelompok paling sedikitnya. Satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol. Kuasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen semu atau tidak sesungguhnya. Desain eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen design. Desain eksperimen mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain eksperimen digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Ada beberapa model desain pada kuasi eksperimen. Ada time series design yang dimana grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, grup diberikan pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Yang kedua, non-equivalent control group, yang dimana desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Selanjutnya, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau control time series design, yang dimana pada dasarnya rancangan ini ialah rangkaian waktu yang dimana hanya saja menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Dan terakhir, ada rancangan separate sample pretest post-test yang dimana digunakan dalam penelitian kesehatan keluarga berencana. Pengukuran pertama pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dan populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Di sini pada materi yang pertama ini ada 3 contoh kasus. Untuk kasus yang pertama yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas metode pembelajaran X terhadap nilai matematika siswa kelas 5 SD. Penelitian tersebut memilih satu kelas, kemudian memberikan tes setiap minggu selama 3 minggu berturut-turut untuk melihat kestabilan nilai awal siswa. Setelah itu, barulah metode X diterapkan. Setelah penerapan selesai, peneliti kembali memberikan tes setiap minggu selama 3 minggu untuk melihat perubahan hasilnya. Rancangan penelitian apakah yang digunakan peneliti tersebut? A. One shoot case study, B. Time series design, C. Non-equivalent control group design, D. Static group comparison 1, E. Separate sample pretest post-test. Baik, untuk jawaban pada kasus yang pertama ialah B. Time series design, yang dimana rancangan ini melibatkan satu kelompok yang diobservasi secara berulang-ulang melalui pretest beberapa kali sebelum perlakuan dan post-test beberapa kali sesudah perlakuan untuk melihat pengaruh atau kestabilan hasil. Untuk kasus yang kedua, seorang peneliti ingin menguji pengaruh suplemen peningkat konsentrasi terhadap performa kerja karyawan, yang dimana peneliti membagi karya menjadi 2 kelompok yang sudah ada, tidak dipilih secara acak. Kelompok pertama diberi pretest lalu diberikan suplemen dan diakhir dengan post-test. Kelompok kedua diberikan pretest, tidak diberikan suplemen atau hanya placebo, dan diakhir dengan post-test. Hasil dari kedua kelompok tersebut kemudian dibandingkan. Rancangan penelitian apakah yang digunakan peneliti tersebut dalam kasus ini? A. Time series design, B. Non-equivalent control group design, C. One group pretest post-test design, D. Control time series design, E. Post-test only control design. Untuk jawaban pada kasus yang kedua yaitu B. Non-equivalent control group design, karena peneliti ini menggunakan 2 kelompok atau eksperimen dan kontrol yang tidak dipilih secara random. Keduanya diberi pretest dan post-test untuk membandingkan pengaruh perlakuan antara kedua kelompok. Untuk kasus yang ketiga atau yang terakhir yang dimana
Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan media audisi visual terhadap pemahaman prosedur keselamatan kerja pada karyawan di sebuah pabrik. Peneliti membagi subjek ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberi tes awal atau pretest, kemudian diberikan pelatihan dengan media audio visual, namun tidak diberikan tes akhir atau post-test. Sebaliknya, kelompok kedua tidak diberikan tes awal atau pretest, langsung diberikan pelatihan yang sama dan diakhiri dengan tes akhir atau post-test. Rancangan penelitian apakah yang digunakan dalam penelitian tersebut? A. Time series design. B. Non-equivalent control group design. C. Control time series design. D. Separate sample pretest post-test. E. One set case study. Untuk jawaban pada kasus yang ketiga ialah D. Separate sample pretest post-test, karena peneliti melihat pengaruh media audio visual terhadap pemahaman karyawan ini yang dimana menggunakan rancangan yang melibatkan dua kelompok yang berbeda. Pada kelompok pertama hanya dilakukan pretest dan perlakuan tanpa post-test, sedangkan pada kelompok kedua atau kontrol tidak dilakukan pretest melainkan langsung diberikan perlakuan dan diakhir dengan post-test. Hal ini sesuai dengan karakteristik pada rancangan separate sample pretest post-test. Baik, sekian dari penjelasan materi yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua. Materi yang kedua mengenai jenis penelitian true eksperimen. True experimental design menurut Sugiono dan Hidayat ialah desain penelitian dengan tingkat ketelitian tinggi karena menggunakan sampel yang dipilih secara acak pada kelompok kontrol dan perlakuan, serta mampu mengontrol variabel di luar sehingga disebut eksperimen murni. Desain ini terdiri dari pretest post-test control group dan post-test only control group. Menurut Tarsiana, desain ini dianggap baik karena memenuhi syarat adanya kelompok pembanding atau kontrol. Tujuannya untuk membandingkan perubahan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol, sehingga efek perlakuan dapat dievaluasi secara lebih akurat dan banyak digunakan dalam penelitian kesehatan. Ciri utama dari penelitian true eksperimental ialah yang pertama, terdapat satu atau lebih kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen yang dipilih acak dari populasi. Kedua, pretest dilakukan pada kedua kelompok untuk memastikan kesetaraan. Ketiga, terdapat post-test untuk melihat efek dari variabel dependen. Keempat, dilakukan isolasi pengontrolan dan manipulasi variabel independen. Dan terakhir, tidak ada kontaminasi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di sini juga, suatu penelitian eksperimen dikatakan eksperimen murni atau true eksperimen apabila memenuhi syarat. Yang pertama, terdapat randomisasi atau random alokasi yang dimana memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol secara random. Kedua, penggunaan kelompok kontrol sebagai pembanding. Dan yang terakhir, jika tidak memenuhi kedua syarat di atas maka dikatakan sebagai eksperimen semu. Di sini juga ada mengenai randomisasi yang dimana proses penting dalam penelitian eksperimen yang dilakukan dengan membagi subjek secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol agar memiliki karakteristik awal yang setara tanpa dipengaruhi faktor tertentu. Tujuannya untuk mengurangi dan meningkatkan objektivitas dan memastikan bahwa perbedaan hasil yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau intervensi, sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Langkah-langkah pada randomisasi dan penelitian eksperimental ini ialah yang pertama, menentukan populasi target, kedua, memilih partisipasi eksperimen, yang ketiga, melakukan intervensi dan observasi. Di sini juga ada beberapa rancangan penelitian pada true eksperimen. Yang pertama, post-test only control design yang dimana desain eksperimen yang melibatkan kelompok eksperimen dan kontrol yang dipilih secara acak. Kelompok eksperimen diberi perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Penilaian dilakukan melalui post-test, lalu hasil kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dari perlakuan. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak atau random. Yang kedua, melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen untuk mengadakan teks baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Dan terakhir, mencari perbedaan antara rata-rata skor post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan metode statistika untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Yang
Yang kedua ada pretest post-test control group design, yang dimana desain penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan melihat hasil pretest. Hasil pretest yang baik ialah tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga kedua kelompok tersebut mempunyai tingkat kemampuan yang sama. Pengaruh perlakuannya ialah ciri utama dari desain ini ialah adanya pretest atau tes awal dan post-test atau tes akhir pada kedua kelompok sebelum melakukan perlakuan. Yang kedua, kelompok terlebih dahulu diuji untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Setelah itu, kelompok eksperimen diberi perlakuan tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Yang ketiga, ada Solomon-Ford Group Design, yang dimana desain eksperimen yang melibatkan 4 kelompok, yaitu 2 kelompok dengan pretest dan 2 tanpa pretest, dimana 1 kelompok dengan pretest dan 1 kelompok tanpa pretest yang menerima perlakuan. Desain ini digunakan untuk mengatasi kelemahan validitas eksternal pada rancangan pretest post-test, khususnya pengaruh pretest terhadap responden subjek terhadap perlakuan. Dengan adanya tambahan kelompok tanpa pretest, peneliti dapat melihat apakah pretest memengaruhi hasil penelitian. Analisis data pada desain ini umumnya menggunakan two-way ANOVA karena melibatkan 2 faktor utama, yaitu perlakuan auto-intervensi dan kontrol dan keberadaan pretest. Di sini juga ada beberapa uji. Yang pertama ada uji Mann-Whitney, yang dimana uji non-parametrik yang tergolong kuat sebagai pengganti uji T. Jika dalam statistik, uji T untuk perbedaan 2 rata-rata sampel didistribusikan harus berasal dari populasi berdistribusi normal dan variannya sama atau homogen. Maka pada uji Mann-Whitney, asumsi normalitas dan homogenitas tidak diperlukan, yang penting level pengukuran minimal ordinal dan variabel keduanya kontinu. Yang kedua, ANOVA, di mana prosedur digunakan untuk uji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Tujuan utamanya ialah untuk menguji apakah variabilitas atau perbedaan dalam data dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diuji, misalnya perlakuan, grup eksperimen, dan lain-lain, atau apakah perbedaan tersebut terjadi secara acak. Yang ketiga ada Paired t-test, merupakan teknik uji t-test untuk hipotesis komparatif 2 kelompok berpasangan atau uji t-test untuk hipotesis komparatif 2 sampel yang berhubungan. Digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara 2 kelompok yang berpasangan, yaitu data yang berasal dari 2 kelompok data dari subjek atau individu yang sama atau sampel atau subjek dengan 2 data. Sering dikenal rancangan Repos, yang dimana membandingkan rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai post-test dari satu sampel atau kelompok. Paired t-test lebih ditunjukkan untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Di sini juga pada materi kedua ada 3 contoh kasus. Untuk kasus yang pertama ialah seorang peneliti gizi memberikan intervensi berupa edukasi pola makan kesehatan kepada kelompok eksperimen untuk melihat apakah terjadi perubahan perilaku makan dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. Setelah perlakuan diberikan, peneliti melakukan pengukuran terhadap perilaku makanan responden pada kedua kelompok untuk melihat efek dari intervensi tersebut. Variabel yang dipengaruhi oleh intervensi dalam penelitian tersebut apa? A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel kontrol, D. Variabel bebas, E. Variabel luas. Jawaban pada kasus yang pertama ialah B. Variabel dependen, karena dalam kasus itu sangat mempengaruhi perlakuan. Kasus yang kedua, seorang peneliti gizi ingin mengetahui pengaruh edukasi mengenai pentingnya konsumsi sayur dan buah terhadap perubahan perilaku makanan remaja di sekolah. Ia membagi responden menjadi 2 kelompok secara acak untuk menghindari. Kelompok eksperimen diberikan edukasi melalui penyuluhan dan media poster, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Peneliti tidak melakukan pengukuran awal atau pretest, melainkan hanya melakukan pengukuran setelah intervensi selesai post-test. Untuk membandingkan hasil perilaku konsumsi antara kedua kelompok, desain penelitian apakah yang digunakan? A. Pretest post-test control group design, B. Post-test only control design, C. Solomon-Ford group design, D. Observational
E. Korelasional. Untuk jawaban yang tepat pada kasus kedua yaitu B. Post-test only control design, karena tidak ada pretest, hanya post-test dan post-test only. Untuk kasus yang ketiga dan yang terakhir, seorang ahli gizi di sebuah puskesmas ingin mengetahui pengaruh program edukasi gizi terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Ia merancang penelitian dengan membagi responden menjadi 2 kelompok secara acak agar tidak terjadi bias dalam pemilihan sampel. Sebelum intervensi diberikan, peneliti melakukan pengukuran awal atau pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil pada kedua kelompok. Selain itu, kelompok eksperimen diberikan edukasi gizi menggunakan media audiovisual, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Setelah periode intervensi selesai, peneliti kembali melakukan pengukuran atau post-test untuk melihat perubahan yang terjadi pada kedua kelompok. Rancangan penelitian apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Post-test only control design. B. Pretest post-test control group design. C. Solomon Frog group design. D. Control cross-sectional. D. Descriptive. Untuk jawaban pada kasus yang ketiga ialah B. Pretest post-test control group design, karena terdapat pretest dan post-test pada kedua kelompok dan pretest post-test control group design juga. Baik, sekian dari penjelasan materi yang kedua. Akan dilanjutkan untuk materi yang ketiga. Judul yang ketiga, penelitian, survei, dan penggunaan uji statistik yang sesuai, analisis univariat dan uji bivariat. Penelitian survei ialah jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar individu atau kelompok dengan cara meminta mereka menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Survei dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, atau bahkan pengamatan, dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai sikap, perilaku, pendapat, dan karakteristik dari populasi yang lebih besar. Karakteristik ilmiah penelitian survei ialah ada logis, deterministik, general, parsimonius, dan spesifik. Langkah-langkah penelitian survei. Pertama, menentukan permasalahan. Kedua, menentukan tujuan penelitian. Ketiga, menentukan tipe survei. Keempat, sampel desain. Kelima, menentukan besar sampel. Keenam, membuat pertanyaan dan memilih alat tes yang akan digunakan. Ketujuh, menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian. 8. Memproses data. 9. Melakukan analisis data. Dan 10. Melakukan pembahasan hasil. Adapun yang menjadi instrumen penelitian survei. Yang pertama ada kuesioner, kedua mengonstruksi kuesioner, ketiga langkah-langkah mempersiapkan responden, keempat jenis kuesioner, dan yang terakhir skala atau alat tes. Ada beberapa cara dalam melakukan penyelidikan. Yang pertama, metode eksploratif, ada metode deskriptif, metode eksplanatori, metode evaluasi, metode prediksi, metode operasional, dan metode pengembangan. Ada beberapa unsur-unsur pada penelitian survei, ada konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Penelitian deskripsi juga ialah penelitian menjelaskan data karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Umumnya, penelitian deskriptif menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana, tetapi tidak dapat menjelaskan sebab, dan tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat atau variabel yang satu memengaruhi variabel yang lain. Penelitian deskriptif juga dapat digunakan melalui observasi yang disebut penelitian observasional deskriptif. Ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu pilih masalah yang akan diteliti, kedua merumuskan dan membatasi masalah studi pendahuluan, ketiga merumuskan hipotesis, keempat merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data, kelima menentukan kriteria untuk klasifikasi data, keenam tentukan alat pengukuran data, tujuh pengolahan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama ada case series, yang dimana jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan karakteristik menarik dari sekelompok kasus. Biasanya jenis penelitian deskriptif ini tidak memiliki hipotesis, tidak ada kontrol, dan rencana tidak memberikan kesimpulan. Yang kedua, studi evaluasi ialah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai suatu program yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir, studi kasus, yang dimana penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah melalui suatu kasus yang
21 terdiri dari satu kesatuan, biasanya kasus luar biasa. Ini juga ada penjelasan mengenai analisis univariat, yang dimana jika jumlah variabel yang dianalisis hanya satu macam, yang dimaksud dengan satu macam di sini bukan hanya satu, tetapi yang dimaksud hanya ada satu jenis variabel atau tidak ada variabel terikat dan variabel bebas. Bisa jadi variabel yang dianalisis ialah 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi penelitian memperlakukan semua variabel tersebut sama, yaitu sebagai variabel terikat. Analisis univariat menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah jenis penelitian, jenis sampel, jenis data atau variabel, dan asumsi kenormalan distribusi data. Sini juga ada analisis bivariat, yang dimana hubungan antara dua variabel dapat digambarkan dalam bentuk tabel silang. Dalam membuat tabel silang ini, peneliti harus mengetahui bagaimana arah hubungan dalam hubungan bivariat tersebut. Artinya, peneliti harus mengetahui apakah hubungan yang terjadi asimetris, simetris, atau resiprokal yang akan berimplikasi pada penggunaan presentase, apakah persen baris, persen kolom, dan persen total. Desain penelitian observasional analitik secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian potong silang atau cross-sectional study, kedua penelitian kasus kontrol, ketiga penelitian cohort. Di sini juga ada jenis uji yang digunakan dalam desain penelitian, ada uji chi-square test, ada MC-NIMAR, uji T tidak berpasangan, dan ANOVA satu arah, dan yang terakhir ada coefficient contingency. Studi kasus kontrol ialah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antar paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Studi kasus kontrol ialah penelitian epidemiologi analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek atau penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko. Langkah-langkah pada studi kasus kontrol ini, yang pertama, menetapkan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai, mendeskripsikan variabel penelitian, faktor efek dan faktor risiko. Yang terakhir, menentukan populasi terjangkau dan sampel atau kasus kontrol dengan cara pemilihan subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian menetapkan kelompok kasus kontrol baru memperhatikan beberapa berikut. Yang pertama, ada pemilihan kasus, yang dimana melakukan pemilihan kelompok kasus harus memperhatikan kriteria. Ada kriteria diagnosis, populasi sumber kasus, dan jenis data penyakit. Yang kedua, ada pemilihan kontrol. 3 hal pokok yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam memilih kontrol, diantaranya ialah pertama, karakter populasi sumber kasus, kedua, matching, yang terakhir, sumber kontrol. Di sini juga ada studi cohort, yang dimana rancangan penelitian analitik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor risiko terlebih dahulu. Kemudian, subjek diikuti sampai periode waktu tertentu untuk melihat terjadinya efek atau penyakit tertentu. Studi cohort disebut dengan kongdisional secara prospektif. Di sini ada beberapa uji, yang dimana yang pertama ada uji Pearson product moment, yang dimana korelasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda, yang digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi, yang dimana koefisien korelasi merupakan koefisien yang menggambarkan kedekatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua ada Spearman rank, yang dimana korelasi Spearman rank merupakan teknik analisis data statistika non-parametrik yang bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi dari dua variabel di mana data telah disusun secara berpasangan. Koefisien korelasi Spearman ialah suatu ukuran yang mendeskripsikan asosiasi atau hubungan antara variabel yang secara teoritis mendukung hubungan tersebut dan secara statistik akan diukur besarnya melalui koefisien tersebut. Ketiga ada uji MC-NIMAR, yang dimana diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi yang bernama Quinn MC-NIMAR pada tahun 1947, di mana uji ini digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan dalam proporsi bagi sampel-sampel yang berhubungan. Uji ini digunakan untuk penelitian membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa, di mana tiap objek digunakan pengontrolan diri sendiri. Uji ini dilakukan pada dua sampel yang berhubungan pada skala pengukuran berjenis nominal. Yang keempat ada uji ANOVA, yang dimana teknik statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari lebih dua kelompok perlakuan. Tujuannya
mengetahui perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok perlakuan tersebut. Prosedur uji ANOVA ialah menghitung variasi dalam data dan membandingkan variasi dalam masing-masing kelompok. Terdapat beberapa uji ANOVA yang sering digunakan, yaitu ANOVA satu arah, ANOVA dua arah, dan pengukuran berulang ANOVA. Yang kelima ada uji Strath-Fisher, yang dimana merupakan salah satu metode statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis. Prosedur ini ditemukan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Penelitian ini dua variabel dengan data yang dinyatakan dalam persen. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan statistikan parametrik C kuadrat. Bila sampel digunakan terlalu kecil, N lebih besar dari 20 dan nilai ekspektasi lebih besar dari 5, maka C kuadrat tidak dapat digunakan walaupun telah mengalami koreksi dari Yates. Untuk mengetahui kelemahan uji C kuadrat tersebut digunakan Fisher Probability Exchange Test. Sini ada contoh 3 kasus, yang dimana kasus yang pertama, seorang ahli peneliti gizi ingin mengetahui prevalensi kejadian anemia pada remaja putri di sebuah SMA. Penelitian tersebut mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan kuesioner kepada 100 siswa untuk menggambarkan karakteristik kesehatan mereka tanpa melakukan intervensi atau mencari hubungan sebab akibat. Berdasarkan tujuannya, jenis survei apakah dilakukan oleh penelitian tersebut? A. Survei explanatory, B. Survei evaluasi, C. Survei deskriptif, D. Survei prediksi, E. Survei operasional. Untuk jawabannya yaitu C. Survei deskriptif, karena penelitian tersebut dikategorikan sebagai survei deskriptif karena tujuan utamanya ialah untuk memotret atau menggambarkan fenomena kesehatan yang sedang terjadi, dalam hal ini prevalensi anemia pada kelompok remaja putri di suatu waktu tertentu. Penelitian hanya mengumpulkan data karakteristik kesehatan melalui kuesioner tanpa memberikan perlakuan atau intervensi, atau mencari kaitan dalam antara variabel atau sebab akibat. Fokus utama dari jenis survei ini ialah menjawab pertanyaan mengenai apa dan siapa, atau relevansi dan karakteristik objek, bukan mengapa fenomena tersebut terjadi. Kasus yang kedua yaitu dalam sebuah penelitian mengenai status gizi, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pola makanan kategorik baik atau kurang dengan status gizi dengan kategori norma atau tines. Kedua, variabel berskala kategorik. Uji statistik bivarian manakah yang paling tepat digunakan dalam kasus ini? A. Uji T atau t-test, B. Uji chi-square, C. Analisis univariat, D. Uji korelasi Pearson, E. Uji regresi linear. Untuk jawaban pada kasus kedua yaitu B. Uji chi-square, karena uji chi-square merupakan uji statistik bivariat yang paling tepat karena digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang keduanya berskala data kategori nominal atau ordinal, seperti variabel pola makan baik atau kurang dan status gizi normal atau tinus, di mana berbeda dengan t-test atau regresi linear yang memerlukan data numerik chi-square bekerja dengan membandingkan frekuensi observasi pada tiap kategori dalam tabel silang. Kasus yang ketiga dan yang terakhir, seorang peneliti melakukan survei konsumsi sayur pada sampel 50 remaja di Kota Medan. Meskipun data hanya diambil dari 50 orang tersebut, peneliti terhadap hasil temuan ini dapat memberikan gambaran yang berlaku untuk sebuah populasi remaja di kota. Karakteristik ilmiah penelitian survei manakah? A. Logis, B. Deterministik, C. Spesifik, D. Darsimonious, E. General. Untuk jawabannya yaitu E. General, karena karakteristik general atau generalisasi dalam penelitian survei merujuk pada kemampuan hasil penelitian dari sebuah sampel untuk mewakili atau diperlakukan kepada populasi yang lebih luas. Dalam kasus ini, meskipun peneliti hanya mengambil data dari 50 remaja, temuan tersebut dimaksud untuk memberikan gambaran konsumsi sayur bagi seluruh populasi remaja di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian bukan sekadar memahami 50 orang tersebut secara spesifik, melainkan untuk menarik kesimpulan umum yang berlaku bagi kelompok besar yang diwakilinya. Baik, sekian dari penjelasan materi 1, 2, dan 3. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.